selingan-selingan dari belajar, jadi mereka pada sholat di sini. Ini namanya Masjid Hawa. Terus di samping itu ada museumnya juga, Museum Habib Bourguiba, yang mana Habib Bourguiba itu presiden pertama di Tunis. Ini aku presentasiin terus nih. Anda buat Nih. saya ngiler ya? Iyalah, harus dong biar termotivasi adik-adik sang pemimpi di sana yang ingin mau studi ke luar negeri. Kayaknya ini bakal jadi vlog perdana yang paling hits, featuring Remaul FH. Halo Baba, labesu Baba. Alhamdulillah Baba. Baba, say hi to my friend. Halo Baba, my name is Remaul. Halo Baba, halo. Baba pintar bahasa Prancis. Aslema, labesu. Aslema, labesu. Aslema, labesu. Bahasa Prancis biasanya sapaannya bonjour, comment ça va bien. Life education itu tidak mengenal umur, apalagi di sini orang dari kecil sampai umur yang sangat tua pun ilmu masih kuliah, masih les bahasa Prancis. Di sini yang paling bahasa Prancis. Soalnya ini kan negara jajahan Prancis, jadi apa-apa di sini kayak bangunan-bangunan tulisannya bahasa Arab dan di bawahnya pasti ada bahasa Prancis. Wih, keren banget. Aku mau terbang sana, gitu. Kehadiran tamu keren hari ini. Dan Assalamualaikum. Wah, di sini baru masuk asar nih. Kebetulan azan. Anda lagi di mana sih? Gimana? Anda lagi di mana? Ini lagi di taman kampus, Ini kan taman kampus Zaitunah University, kampus tertua di dunia. Asik. Ini azannya dari sini, kedengaran nggak? Dengar banget. Teman Indonesia juga di sini. Oke. Hilmi, hai, say hi dong. Hai. Hai. Ini Hilmi, dia juga salah satu yang mahasiswa yang lagi kuliah di sini, dan dia sekarang udah naik angkatan dan insya Allah mau rutin belajar masuk ke kuliah lagi kayak biasa. Oke. Halo. Berapa lama lagi sampai ke rumah? Acara seminar internasional. Nah, sekalian jalan pulangnya bareng. Berapa jauh dari situ ke rumah? Jauh. Nih aku liatin ya depannya. Berapa jaraknya? Berapa? Oke. Jaraknya itu sekitar berapa ya? Nggak begitu jauh, pokoknya 5 menit lah. Oke, cepat ditunggu cepat. 1, 2, 3, 4, 5. Udah sampai. Nah, jadi ini salah satu masjid yang sering digunain teman-teman Indonesia untuk sholat, selingan-selingan dari belajar. Jadi mereka pada sholat di sini. Ini namanya Masjid Hawa. Terus di samping itu ada museumnya juga, Museum Habib Bourguiba, yang mana Habib Bourguiba itu presiden pertama di Tunis. Ini aku presentasiin terus nih. Anda buat saya ngiler ya? Iyalah, harus dong biar termotivasi adik-adik sang pemimpi di sana yang ingin mau studi ke luar negeri. Terutama ke Timur Tengah, anak sekarang lagi di Tunis, yang Tunis itu salah satu negara yang European country bisa dibilang. Keren. Jadi teman-teman, ini sosok Ines Galda sedang buat vlog. Dia sedang berjalan-jalan. Hai. Ya, sudah asik banget. Itu vlog perdana di Tunisia atau emang udah ke 50? Iya, kayaknya ini bakal jadi vlog perdana yang paling hits, featuring Remaul FH. Jadi teman-teman semua tolong lihat ini vlognya. Ini lagi berjalan pulang dari. Iya, ini terekam dengan jelas kan ya? Jelas banget malah nengok itu. Iya, asik banget. Jadi semuanya yang di Indonesia harus tahu kalau Ines Galda ini adalah penerus Gita Savitri. Asik. Penerus apa? Gita Savitri, insya Allah. Biasa anak muda itu kalau buka vlog gimana sih, Nas? Atau ada yo what's up the people, atau halo semuanya, atau ini memang aku jalan-jalan gitu kan? Halo, assalamualaikum good people gitu. Kami nggak perlu lihat muka Ina, saya perlu lihat keadaan kota di daerah Tunisia. Mana, coba tunjukkan keadaan kotanya lagi masa pandemi gimana sih?
Apakah sepi kayak negara-negara lain? Iya, Tunisia memang lagi pandemi sama kayak negara-negara lain, bahkan sekarang itu lagi increase, lagi berkembang gitu ya virusnya. Jadi lebih banyak antisipasi dari segi prokes dan lain-lain. Dan udah berlaku jam malam juga di Tunis. Jadi sekarang batas keluarnya itu jam 8 malam dan sampai jam 5 subuh. Nah, jadi kalau udah jam 8 ini udah sunyi senyap. Gak ada orang sama sekali. Berapa lama sih jarak dari kampus ke tempat rumah Inas yang nggak penting? Jarak dari kampus ke rumah aku itu tadinya 10 menit karena aku emang lagi progres pindah kampus. Jadi kayak ada beberapa hal atau beberapa something yang buat aku emang harus banget pindah kampus. Jadi alhamdulillah kampus yang baru ini lebih dekat dari kampus yang sebelumnya. So tidak mengurangi ya energinya, lebih hemat lah. Selama di sana pergi sendiri aja itu, nggak takut dicopet gitu nggak? Sebenarnya di sini rawan banget, masya Allah nih orang-orang yang lalu lalang ini sebenarnya harus kita hindari banget karena kita nggak tahu nih mana yang benar-benar safety, tempat-tempat safety sama tempat-tempat yang rawan, karena semuanya di sini rawan pencopet. Dan akhir-akhir ini beberapa warga Indonesia, warga-warga asing lainnya itu lagi pada kena musibah. Itu mereka kayak nggak peduli gitu sama Inas, apa rawan orangnya, kayak lihatnya anak asing nih ngapain aja sini. Orang mereka itu kayak nggak peduli gitu sama Inas, masa rawan gitu. Mereka peduli sama kita, cuman yang namanya orang asing itu pasti ada bedanya. Jadi pasti mereka banyak penasarannya juga sama kita. So, jadi sasaran gitu loh, apa-apanya lebih jadi tontonan, sasaran apa-apa gitu. Jadi setiap lewat orang ditonton gitu ya, kayak ini anak apa nih ya? Iya, jadi tontonan, kemana kita pergi dilihatin dari cara berpakaian, style, apalagi kita kan tim mata bergaris satu ya. Di sini tuh negara yang mata serba belok gitu. Jadi emang different. Ini juga teman Indonesia yang lagi baru pada pulang. Bahasa Tunis. Jalan sini jalan utama nih biasa. Bahasa Tunis gimana? Ada kayak Persia nggak? Alisumu kunjoi gimana? Bahasa Arab? Kalau dari bahasa Tunis itu sebenarnya negara Tunis ini ada bahasa sendiri, yaitu bahasa Darija Tunisi namanya. Jadi beda dengan bahasa Arab, walaupun sebenarnya bahasa ibu mereka itu bahasa Arab, cuman bukan bahasa Arab Fusha atau bahasa Arab baku. Tapi bahasa Tunis ini lebih ke bahasa amiyah, yaitu bahasa pasar. Jadi kalau kita itu ada bahasa Indonesia yang baku di kita, dan ada juga lokalnya kan ada bahasa masing-masing daerah. Bahasa Tunisi Darijah itu lebih sulit ketimbang bahasa Darijah. Halo Baba, labesu Baba. Alhamdulillah Baba. Baba say hi to my friends in Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Baba. Baba aku. My name is sama dia. My name is Remol. Baik, yang mana memfasilitasi semua yang kurang-kurang ada di Indonesia, Baba yang fasilitasi dengan Mama ada di dalam. Halo Baba, halo. Baba pintar bahasa Prancis. Assalamualaikum. Sekilas Baba aku lewat dan dia mau pergi. Cepat sedikit, jangan sampai diterpa angin topan tuh, suara kayak udah der gitu. Ya enggak lah. Di sini mah masih lingkungan aman. Perumahannya kayak perumahan kampung gitu ya, tapi sejuk sebenarnya. Aku duduk di depan rumah aja ya, sambilan aku shoot orang-orang yang lewat depan rumah. BTW ini rumah aku. Wih. Aku di sini tinggal berempat dengan anak Indonesia, tapi dua S1 dan kita berdua S2. Di sini ya ini kayak rumah Arab biasa pada umumnya, cuman kita lebih menyewa per kamar gitulah, dan dekat juga dengan segala tempat keperluan beli belanja deket. Ini ada pabrik roti dan keren. Memang kan, makanya memang Galda nih super keren. Tidak hanya menjadi sastrawan, juga seorang
traveling sejati gitu ya, suka jalan-jalan. Iya. Gitu. Ngomong-ngomong sahabatnya mana sahabatnya? Oh iya, roommate aku. Roommate aku masih ada perlu habis seminar, jadi dia nggak langsung pulang karena aku ada janji untuk buat podcast yang paling fenomenal ini, jadi aku buat. Iya. Jadi tadi selesai acara seminar, ini teman-teman Indonesia kan pada pulang. Ini salah satunya ada Jaki. Halo Jaki. Jaki ini salah satu student yang lagi kuliah di Zaitunah juga. Nah, itu kampus tertua di dunia, Zaitunah, ya nggak? Jurusan apa, Ki? Nusuluddin. Jurusan Nusuluddin. Zaitunah. Sekarang udah naik ke semester terakhir. Jadi dia nggak lama lagi, guys, di Tunis. Asik banget. Iya. Semoga segera lancar. Oke, ini mau kemana, Ki? Mau ke rumah teman aja. Oh iya. Jadi mau lanjut aktivitas. Ya gitu deh. Siap. Makasih banyak anyway. Dadah. Jadi teman-teman aku banyak di sini. Lanjut. Nah, teman-teman aku di sini pada sibuk, guys. Nggak cuma belajar, mereka juga sambil part-timean kerja. Ada juga yang kayak sambilan jualan, open order lah, segala macam, talaki, belajar yang selain di kampusnya itu banyak kegiatan lainnya, walaupun lagi pandemi, ya nggak? Iya benar banget sih. Betul. Kayaknya malah pas pandemi kayaknya malah sibuk gitu ya. Malah semakin padat ya. Makin sibuk ya. Karena banyak kayak kegiatan online makin banyak gitu online, kan yang menarik juga, gratis. Betul. Gratis dan menarik. Makanya jadi orang-orang yang kira-kira mimpinya mau keluar negeri tuh jangan dikubur-kubur niatnya tuh, tapi aktualisasikan. Ya, harus kuat. Dan juga obat. Wis, keren. Ceritanya sangat asik untuk kita. Inspirasi dari Mas Jaki. Ya udah, makasih banyak ya, Mas. Dadah Mas Jaki. Sampai ketemu di lain waktu. Ya, Inas. Oke. Gimana konsep sang pemimpi? Apa yang Inas pahami dari sang pemimpi? Oh iya. Kalau sang pemimpi dari aku sendiri itu menafsirkan atau meninterpretasikan, yaitu seseorang yang tidak pernah lepas dari usaha-usahanya ataupun kekonsistenannya dalam meraih orang-orang yang kira-kira mau bermimpi besar. Itu jangan takut untuk bermimpi, karena sang pemimpi itu adalah seseorang yang bebas untuk bermimpi, bebas untuk bercita-cita setinggi apapun, dan dia tidak pernah takut gagal, karena dari kegagalan itu yang membuat dia terus naik tangga sehingga mimpinya teraih. Perjalanan apa aja yang udah Inas dapatkan dari jejak hidup Inas sehingga bisa sampai ke negara tetangga? Mungkin ada proses-prosesnya yang pahit yang bisa diceritakan kita gitu. Nah, kalau pengalaman yang aku dapat di sini banyak banget, apalagi dari pengurusan berkas, ya. Oke. Kalau dari administrasinya sih memang sangat-sangat harus detail, lengkapin dari jauh-jauh hari, persiapin matang-matang semuanya. Tapi yang paling utama adalah ya detail dalam melengkapi berkasnya. Terus selain itu juga terus update informasi apapun. Mungkin di sini teman-teman mau ada yang disponsori oleh beasiswa misalnya. Nah, itu udah jauh-jauh hari bisa dipersiapkan beasiswa yang kira-kira bisa mensponsori kamu untuk kuliah di sini. So nggak cuman di sini, aku sebenarnya sekarang lagi kuliahnya ini biaya mandiri. Cuman insya Allah doain segera ada beasiswa dari pemerintah Aceh sendiri maupun pemerintah Indonesia. Gitu. Keren. Jauh ini pengalamannya dari pengurusan berkas sampai aku lulus sih, alhamdulillah lancar, nggak ada yang tersendat. Terus teman-teman juga pengen tahu nih sebenarnya Ina di sana kuliahnya kampus apa, jurusan apa, dan kenapa asik banget kayaknya di sana ya, nggak ada henti-hentinya berjalan-jalan gitu. Apa aja rutinitasnya? Iya, salah satu pengalaman kita belajar di luar negeri ya bonusnya kita bisa sekalian traveling dan jelajahi peradaban ataupun ya wawasan-wawasan lain, otomatis kita update karena memang kita kan tidak hanya bergaul dengan local people, tapi banyak mahasiswa-mahasiswa internasional lainnya yang bisa ya
exchange segala ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman. Jadi lebih kayak berkembang dari sisi sosialnya juga, nggak cuma dari sisi belajar keseharian di kampus. Misalnya di sini ada yang namanya bakti sosial anak-anak kampus, seperti ya pembagian masker kalau lagi COVID kayak gini kan, jadi orang bersatu dalam menjaga kesehatan sama-sama, membuat kayak sosialisasi kesehatan dan lain sebagainya. Makin pandemi, makin banyak juga kegiatan yang bermanfaat yang bisa dilakukan teman-teman. Oke. Buat Ina sendiri, apa harapannya kepada anak-anak muda yang mau lanjut kuliah, studi? Oh, yang mau lanjut kuliah. Yang mau lanjut kuliah ke Timur Tengah, siapkan matang-matang dari jauh-jauh hari dengan niat dan tekad yang kuat. Soalnya kalau kita udah niat yang kuat, kalau kita maju nih, ragu-ragu untuk mendapatkannya. Maksudnya jangan setengah-setengah. Kalau udah prepare semuanya, itu memang harus konsisten. Terus juga dari material, fisik, semuanya memang harus dipikirkan. Kenapa aku bilang kayak gitu? Soalnya bukan hanya yang kita persiapkan itu bukan hanya ke intelijensi pinter, tapi memang kita resiko gagal itu biasa. Kita harus siap gagal, siap nggak diterima, siap beberapa hal kejadian yang kita tidak inginkan siap kita terjadi dalam hidup kita. Cuman ya itu jangan menyerah, harus keep trying and dream, believe and make it happen. Kalau aku bilang, kita bermimpi besar boleh, dan kita harus kita make it happen. Jadikan itu sebuah kenyataan. Asik. Fight. Jangan kayak 2 kali, baru nyoba 3 kali, mungkin ada yang 5 kali udah nyerah. Udah nyerah, benar. Ya, 6 ke 7 ke 8 coba terus. Soalnya long life education itu tidak mengenal umur. Apalagi di sini orang dari kecil sampai umur yang sangat tua pun mereka masih kuliah, semuanya ilmu masih kuliah, masih les bahasa Perancis. Di sini yang paling bahasa Perancis. Soalnya ini kan negara jajahan Perancis. Jadi apa-apa di sini kayak bangunan-bangunan tulisannya bahasa Arab dan di bawahnya pasti ada bahasa Perancis. Wih, keren banget. Udah tua pun les bahasa Perancis. Aku mau terbang sana, gitu. Banyak yang belajar. Oke. Stop ya. Oke, Avan. Sebelum kita tutup, coba Ina sebutkan bahasa Tunisia dengan pembukaan. Mau apa kayak mana? Oke. Di sini biasanya sapaan yang digunakan orang Tunis di sini, aslema, labes. Aslema, labes. Salam, aslema itu. Iya betul. Labes. Coba tebak apa coba artinya labes? Selamat pergi. Salah. Labes itu apa kabar? Apa kabar? How are you gitu kan. Di sini tuh sapaannya itu sangat kuat. Jadi orang-orang yang nggak kenal pun selalu disalamin. Aslema, labes. Aslema, labes. Aslema, labes. Labes, inti. Kabar kamu gimana hari ini? Baik gitu. Baik. Labes, banyak hal menarik pokoknya. Yang pertama, yang terpenting itu adalah bagi teman-teman yang mau urus kuliah. Lagi satu ini bahasa Prancis. Boleh apa? Bahasa Prancis biasanya sapaannya bonjour, comment ça va bien. Jawabnya kalau ditanya comment ça va, apa kabar, ça va bien. Gitu. Comment ça va bien. Itu bahasa Prancis. Asik. Jadi buat teman-teman itu yang terpenting jangan pernah menyerah untuk mengurus pendidikan atau mau lanjut studi 100 kali pun nggak masalah. Yang penting terus semangat gitu ya. Asik. Betul, semangat, keep on your right way. Jadi jangan kayak gampang menyerah, tapi terus update segala macam dalam hal pendidikan itu penting. Terus jangan gampang menyerah. Pokoknya try and try again. Apalagi masih muda. Orang tua aja sekarang nggak mengenal. Itu ada ketua PPI Tunisianya by the way. Tuh. Wih, keren banget. Oke Nas, kalau dalam bahasa Persianya kalau mau akhiri bahasa apa?
Kalau bahasa Persia, kalau mau akhiri kokas mikonan, koda habis gitu. Sampai jumpa lagi semuanya. Asik. Oke, itu bahasa Persia. Bahasa Persia. Oke, aku harus belajar banyak juga nih dari Bang Reza Maulana, Remau. Inas Galda, semoga berapa bisa bulan terbang. Sih kemarin itu pelatihan bahasanya, bahasa Irannya, kalau boleh tahu? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan, mantap. Nanti ini kasih inspirasi juga untuk good people lainnya. Ya, semoga bisa bermanfaat buat smart people yang menonton channel ini. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.